Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa ya, saya tetap mendoakan buat sahabat Mahkota Hati dimanapun kalian berada ya. Buat kita semuanya saya selalu doakan semoga hidup kita barokah, berlimpah, kaya ya. Pokoknya sehat, kaya, berkah, bahagia, insya Allah selalu saya doakan. Kalau saat ini Anda lagi banyak hutang dan hutang yang nggak lunas-lunas, sabar ya. Saya doakan pasti lunas. Saya doain insya Allah pasti lunas dan pasti dimudahkan sama Allah. Yang lagi banyak hajat insya Allah dimudahkan sama Allah, diwujudkan sama Allah. Yang penting itu selalu saya ingatkan, yakin, sabar, ikhlas, ridho. Karena memang dunia ini itu bukan kita yang atur. Tugas kita itu terus melakukan yang terbaik. Kemudian tugas kita itu terus selalu berprasangka baik sama Allah. Kalau hari ini Anda dikejar-kejar hutang, sabar dulu ya. Yang penting tetap bergerak, terus memohon sama Allah, dan jangan putus untuk berdoa. Karena doa itu senjata kita. Banyak mereka-mereka ya, dalam tanda kutip ya, yang terlalu menganggap remeh tentang doa. Doa itu benar-benar jadi senjata kita loh teman-teman. Kan memang bahwa doa itu senjatanya orang mukmin. Nah, kalau sudah dikatakan senjata ya harus digunakan. Banyak berdoa sama Allah, banyak meminta sama Allah. Tapi itu tadi, jangan paksa Allah harus sesuai dengan keinginan kita. Nggak bisa. Anda hari ini minta rezeki lancar, minta dihutang dilunaskan, tapi faktanya belum juga dikabulkan sama Allah. Anda jangan langsung putus asa. Anda jangan langsung berpikir bahwa Allah itu nggak dengerin doa, bahwa Allah itu nggak kabulkan doa kita. Enggak teman-teman semuanya. Allah itu jauh lebih tahu dari diri kita. Allah itu tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Cuma kadang-kadang kita karena kurang sabar, pada akhirnya kita itu langsung menjudge bahwa Allah itu nggak dengerin doa kita, bahwa Allah itu nggak sayang sama kita, nggak peduli sama kita, dan lain sebagainya. Itu kan juga termasuk bagian dari buruk sangka sama Allah ya. Nggak boleh begitu. Tetap berbaik sangka. Ya wajar ada rasa bingung, kok gini ya, kok gitu, itu wajar manusiawi. Tapi percayalah, makanya selalu kita dituntut untuk terus introspeksi diri, merenung, bertanya. Nah, introspeksi diri ini salah satu keuntungannya itu adalah kita lebih bisa legowo, kalau bahasa Jawa itu, lebih bisa menerima meski kita keadaan tertekan dan lain sebagainya. Nah, bagi teman-teman saat ini yang sedang berjuang, ya berjuang untuk melunasin hutang, jangan putus asa, terus meminta sama Allah. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman semuanya. Di kondisi apapun, bagaimanapun keadaan kita, terus bersyukur. Nah, seperti biasa, jadikan kolom komentar ini sebagai scripting doa Anda. Tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar nih. Tuliskan saja. Alhamdulillah ya Allah aku sehat, Alhamdulillah ya Allah aku kaya. Itu kelihatannya sepele ya, kelihatannya nggak berpengaruh, tapi itu sebenarnya benar-benar punya pengaruh yang kuat. Selain untuk memprogram pikiran kita juga itu salah satu cara ikhtiar yang kita lakukan untuk berdoa sama Allah lewat tulisan, lewat ketikan. Alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, Alhamdulillah ya Allah uangku baik, dan lain sebagainya. Apalagi ketika video ini ditonton oleh banyak orang, jutaan orang, dan diaminkan, insya Allah tuh salah satu cara jalan agar doa kita cepat dikabulkan. Kita ini nggak tahu kapan waktunya doa kita terkabul, amalan apa, apalagi terkait ampunan dosa. Kita ini nggak tahu dari mana ampunan Allah itu akan diberikan, dan lain sebagainya. Intinya tetap selalu melibatkan Allah. Baik teman-teman semuanya, hari ini tetap saya bahas masalah hutangnya. Ini juga ya itu tadi ya, kalau masalah hutang ini kita bahas gak ada selesainya, karena memang ya hampir setiap orang itu banyak dirudung masalah hutang dengan berbagai alasan lah. Apakah kebutuhan hidup, apakah untuk pendidikan anak, dan lain sebagainya. Ya, tapi itulah faktanya kehidupan yang memang nggak bisa kita elakkan lagi. Tuntutan tuh kadang-kadang harus kita, ya kadang-kadang kepanikan, akhirnya kita melakukan satu hal yang kita sendiri kadang-kadang nggak menduga, akhirnya kita jadi banyak utang. Yang tadinya kita berpikir, nggak apa-apa lah pinjam dulu, insya Allah nanti ada jalan, insya Allah bisa dibayar. Tapi setelah hari demi hari kita lalui, ternyata kita sendiri yang kebingungan. Akhirnya yang muncul apa? Rasa putus asa, takut, cemas, khawatir, dan lain sebagainya. Ya, seperti yang orang-orang yang WA ke saya itu, Pak saya ingin bunuh diri, Pak saya ingin mati saja, saya udah nggak ngerti lagi harus dengan cara seperti apa, saya nggak tahu lagi harus ngamalin apa, saya nggak tahu lagi harus bagaimana. Karena saat punya utang itu berpengaruh pada semua hal, bukan hanya pada diri sendiri, bukan pada teman, tapi keluarga, anak, semuanya itu terimbas.
Kalau sudah seperti itu pastinya benar-benar mengganggu untuk diri kita, bahkan kita tuh malas mau ngapa-ngapain. Ya tapi itulah fakta dan takdir hidup yang harus dijalanin. Kita nggak bisa mengelak dengan takdir Allah itu, karena memang semuanya dalam genggaman Allah dan sudah ditakdirkan sama Allah. Nah tugas kita sekarang itu seperti apa? Tugas kita ya harus berjuang, berikhtiar untuk menyelesaikan semua itu. Kalau untuk cara amalan dan lain sebagainya itu banyak teman-teman. Di video saya ini saya bahas, di channel saya bahas, dan di video-video teman-teman yang lain juga dibahas juga ya tentang amalan, bahkan testimoni itu sudah jelaskan bahwa mengamalkan sholat hutangnya lunas, mengamalkan ini dapat keajaiban dan sebagainya. Itu benar. Intinya gini, keajaiban itu benar, ada dan nyata. Keajaiban itu benar-benar, kalau Allah sudah katakan kun, jadi, maka jadi. Nah masalahnya sekarang, kenapa ketika kita ngamalin yang diamalin teman kita juga, misalnya sholat, kok nggak merasakan keajaiban, dia yang ngamalin itu kok merasakan keajaiban, kita kok tidak? Bukan amalannya yang salah, kitanya. Bisa jadi kita belum pantas, bisa jadi kita kurang ikhlas dalam mengamalkannya, bisa jadi kita kurang konsisten, nggak istiqomah, bisa jadi kita nggak yakin dengan mengamalkan itu. Kan berkali-kali saya jelaskan ya bahwa tugas kita itu hanya meyakininya saja, bukan memikirkan bagaimana cara Allah menolong, dari mana jalannya, bentuknya seperti apa pokoknya itu kita nggak mikir ke sana, walaupun tetap kita berpikirnya ke situ, tapi nggak serta merta itu ke sana. Bertanya dalam hati itu, bingung kenapa gini ya, kok lama banget ya Allah. Paling kita ini sudah merasa nggak mampu, sudah merasa lelah kali dengan keadaan, tapi kita bertanya-tanya dalam diri, kenapa ya? Itu wajar, manusiawi, menurut saya manusiawi. Tapi jangan dengan kita bertanya dalam hati, kita kebingungan, lantas membuat kita putus asa untuk tidak berdoa lagi sama Allah. Jangan. Allah tuh tahu ya, kenapa gini teman-teman, logikanya begini. Ini secara pengalaman dan hasil renungan saya ya, juga belajar ke guru-guru dan lain sebagainya. Kenapa Allah belum kabulkan doa kita? Kenapa Allah belum lunasin hutang kita? Bisa jadi ini yang paling nggak disadari. Bisa jadi itu ketika Allah langsung kabulkan doa kita, kabulkan hajat kita, lunasin hutang kita, bisa jadi ente nggak sholawat lagi, nggak tahajud lagi, nggak istighfar lagi, dan nggak melakukan ibadah-ibadah yang lain. Kebanyakan kita manusia ini ketika susah tuh ingat sama Allah. Gitu nggak susah, gitu hutangnya lunas, gitu hajatnya terwujud, lupa sama Allah. Nah Allah bisa jadi nggak mau seperti itu. Allah ingin kita itu istiqomah dulu, ya kan, kita kuat dulu, kita dibuat Allah itu tegar dulu, sampai benar-benar kita melakukan ibadah itu benar-benar konsisten, akhirnya yang muncul ikhlas, sampai hati kita itu benar-benar terpaut terus sama Allah. Kita nggak ngerti. Ini banyak yang WA ke saya, Pak, pokoknya banyak hal yang WA ke saya itu akhirnya dia putus asa, bahkan ada yang buruk sangka gitu ke Allah, apa Allah nggak sayang, apa segala macamnya. Ya manusiawi ya, karena memang kita tuh bertanya-tanya dalam diri kita tuh ada apa sebenarnya. Nah gini teman-teman semuanya, apapun amalan yang dikerjakan itu intinya sabar, ikhlas, yakin. Kan berkali-kali saya sampaikan seperti itu ya, di video-video saya sampaikan. Memang untuk perkara yakin, sabar, terima, ikhlas, ridho ini nggak gampang, sulit, butuh proses panjang. Bahkan sampai saat ini saya itu bukan merasa sok sudah dapat semuanya, sudah yakin, sudah sabar, sudah ikhlas, sudah nerima. Belum tentu teman-teman semuanya. Bisa jadi Anda lebih hebat, lebih mulia daripada saya gitu ya. Bisa jadi teman. Jadi Anda tuh jangan melihat saya tuh udah wah, enggak. Saya sampai saat ini tuh terus belajar merenung, belajar bagaimana terus yakin sama Allah, belajar bagaimana untuk terus ridho sama Allah, terus sama-sama belajar. Jadi inti dari amalan apapun yang kita kerjakan itu tadi yakin. Nah, bagaimana supaya kita yakin sama Allah? Ini yang paling penting. Bagaimana supaya kita yakin sama Allah, yakin dengan janji Allah, yakin dengan pertolongan Allah, yakin dengan keajaiban Allah. Nah, caranya satu, gak ada cara lain kecuali kita harus mendekat sama Allah. Ikuti perintah Allah, jaga sholat, ya bahasa mudahnya harus riyadhah. Riyadhah itu kan banyak ya. Ya kalau di Mahkota itu ada kelas online. Riyadhah, banyak berzikir, banyak baca Quran. Itu justru harus kita lakukan supaya keyakinan itu muncul. Dengan kita banyak berzikir, Allah tenangkan kita, nanti dikasih keyakinan sama Allah pelan-pelan. Dengan kita banyak baca Quran, banyak sholat malam, kemudian banyak bersolawat, itu nanti pelan-pelan keyakinan itu akan muncul dalam hati bahwa Allah itu menolong. Ketika yakin itu muncul, akan muncul juga lagi kemudian
rasa ikhlas, rasa sabar, rasa ridha muncul dianya. Akhirnya yang terjadi kita tawakal, nerima, baik sangka sama Allah. Gitu teman-teman. Jadi keyakinan tuh nggak serta-merta harus datang begitu aja, tidak. Banyak proses yang harus kita lalui, termasuk ibadah-ibadah yang harus kita kerjakan. Makanya tanya hati kita, apakah kita dalam riyadhah itu ngamalkan zikir, sholawat, ibadah, intinya itu tujuannya untuk apa? Apakah untuk hanya melunasin hutang, atau hanya untuk kita hajat kita saja, atau kita ikhlas lillahi ta'ala? Coba tanya. Nah, sebenarnya kita nggak ada kepastian di dunia, yang memastikan itu ada Allah. Ini kan hanya menurut kita, menurut pandangan pengalaman saya dan lain sebagainya, sharing begini gitu ya. Dan saya juga kan pengalaman pernah juga mengalami seperti itu gitu. Jadi intinya, yang paling daripada Anda sibuk memikirkan keajaiban, pikirkanlah bagaimana Anda menata hati supaya yakin sama Allah, supaya sabar sama Allah, supaya ridho. Lebih bagus begitu teman-teman, dibanding Anda sibuk memikirkan keajaiban. Jangan pikirkan keajaiban. Keajaiban itu hak Allah, dan itu ada, nyata, benar adanya. Keajaiban itu akan datang kepada diri kita manakala kita benar-benar siap untuk menerima. Salah satu tanda kesiapan itu adalah kita terus rutin melakukan riyadhah, rutin melakukan ibadah, banyak sholawat, banyak berzikir, tanpa tanpa ada muncul perasaan artinya tanpa ada perasaan ragu, tapi yakin. Nah, tanda yakin itu dia salah satunya adalah istiqomah dalam mengamalkan. Itu teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.